Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang etika dalam melakukan penelitian kualitatif. Etika dalam penelitian. Bahkan, apabila Anda tidak menggunakan partisipan manusia dalam penelitian Anda, masih ada pertanyaan mengenai kejujuran dalam cara Anda mengumpulkan. Jadi di sini etikanya kita harus menggunakan partisipan, ya, orang yang berpartisipasi dalam penelitian kita. Kalau tidak, maka ini akan jadi pertanyaan tentang kejujuran Anda dalam cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data. Dengan menjelaskan secara tepat bagaimana Anda sampai pada kesimpulan. Anda dapat menghindari tuduhan, menutup-nutupi, atau memberikan alasan yang salah. Ada dua aspek masalah etika dalam penelitian. Satu, nilai-nilai individu peneliti yang berkaitan dengan kejujuran dan keterus-terangan serta integritas pribadi. Yang kedua, perlakuan peneliti terhadap orang lain yang terlibat dalam penelitian. Berkaitan dengan informasi, konsen informasi, kemudian kerahasiaan, mitos, dan kesopanan. Organisasi dan komite etik. Semua organisasi yang terlibat dalam penelitian yang melibatkan manusia telah menetapkan kode praktek bagi penelitinya. Untuk melihat contoh umum dari jenis pedoman ini, Anda dapat merujuk pada halaman web yang dibuat oleh British Educational Research Association atau pernyataan praktik etika British Sociological Association. Nah, ini bisa disimak di link di bawah ini ya. Situasi yang dapat menimbulkan masalah etis. Dalam penelitian sosial dan bentuk penelitian lain yang mempelajari manusia dan hubungan manusia dengan yang lainnya, dengan dunia juga, itu harus peka terhadap isu-isu perilaku etis. Jadi, karena penelitian semacam ini seringkali berdampak pada kepekaan dan hak orang lain, maka peneliti harus menyadari standar etika yang perlu dipatuhi dan untuk menghindari kerugian yang mungkin disebabkan oleh pelaksanaan atau nantinya publikasi hasil proyek penelitian. Dan situasi yang menimbulkan masalah etika itu ada tujuan penelitian, dengan bahasa presentasi, dan dalam menghadapi audien. Pelaksanaan penelitian, potensi kerugian dan keuntungan yang didapat dari penelitian. Prinsip dibalik penelitian etis itu tidak menimbulkan kerugian dan menghasilkan keuntungan bagi peserta proyek dan bidang yang lebih luas. Kemudian, perekaman data. Ada bahayanya menyederhanakan transkrip ketika menulis data dari wawancara dan pertanyaan terbuka. Hati-hati ya dalam menyimpulkan, menulis data dari hasil wawancara ataupun pernyataan terbuka. Masih dengan pelaksanaan penelitian, keterlibatan peserta, yakni ketika pertanyaan tentang hubungan baik itu muncul, ini Anda perlukan komunikasi yang erat antara Anda dan peneliti dan partisipan. Kemudian bahan sensitif. Dan informasi yang bersifat sensitif tidak dapat dilontarkan. Dan apabila kita ungkapkan, ini dapat merugikan peserta atau informan. Masih berkaitan tentang pelaksanaan penelitian ya, yang diperlukan ini kejujuran ya, terus terkait tentang penipuan atau metode yang tersembunyi ini tidak diperbolehkan. Jadi kejujuran itu suatu hal yang dipentingkan dalam penelitian. Kejujuran ini adalah prinsip dasar penelitian yang etis sehingga segala jenis penipuan dan penggunaan metode terselubung harus dihilangkan, harus dikesampingkan. Kemudian menyimpan dan mengirim data. Data yang Anda kumpulkan nanti itu mungkin mengandung rahasia rincian tentang orang atau organisasi tertentu. Oleh karena itu, ini menjadi penting
untuk merancang sistem penyimpanan yang aman. Ya, rahasia tersebut harus disimpan dengan aman, ya, jangan sampai bocor. Dan hanya yang dapat mengakses itu hanya Anda. Ya, jadi Anda menjaga kerahasiaan objek yang Anda teliti. Selanjutnya, memeriksa data dan draft. Draft laporan penelitian Anda boleh diserahkan pada kolega atau supervisor untuk dikomentari, namun hanya dengan syarat bahwa isinya dijaga kerahasiaannya, terutama karena belum siap untuk dipublikasi dan disebarluaskan pada tahap ini. Kemudian masalah pempublikasian ini dalam bentuk makalah konferensi atau jurnal, situs web, atau jenis publikasi lainnya, pastikan memerlukan pengurangan panjang materi dan mungkin perubahan gaya penulisan. Nah, ini dalam hal publikasi ini mungkin terdapat perubahan atau pengurangan materi, diringkas ibaratnya. Kemudian pembuangan catatan. Waktu atau metode yang tepat harus diputuskan untuk membuang catatan pada akhir proyek penelitian. Idealnya permasalahan tersebut ini telah disetujui oleh para peserta, jadi harus ada persetujuan dari mereka, sehingga nanti itu keputusan yang akan diambil ini jauh lebih awal, ya, harus ditentukan di awal, dan mungkin dengan adanya persetujuan para peserta ini nanti tidak akan terjadi kesalahpahaman. Untuk penyampaian materi pada kesempatan kali ini saya kira sudah cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.